Selamat pagi, puji nama Tuhan. Jumpa lagi di dalam program Pastor Talk. Dan hari ini tentunya hari yang menjadi berkat, hari yang dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Dan bersiaplah, firman Tuhan akan membukakan jalan bagi hidup Anda. Judul hari ini adalah Apa yang ada padamu. Judul hari ini adalah Apa yang ada padamu. Nah, pelajaran kita hari ini akan terambil dari kisahnya Musa yang dipakai Tuhan secara ajaib melalui cara yang sederhana, yaitu apa yang ada pada diri Musa, bukan pada apa yang tidak ada pada Musa. Ada 3 ayat pertama ini yang akan saya bagikan buat saudara. Dalam Keluaran 4 pada ayat yang kedua dikatakan, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Keluaran 7 ayat 17 dikatakan, beginilah firman Tuhan, dari hal inilah engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dengan tongkat yang ada di tanganku ini, aku akan memukul air di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Lalu selanjutnya Keluaran 14 ayat 16 dikatakan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali kita merasa bahwa apa yang kita miliki itu tidak cukup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Nah, kita seringkali merasa kecil, merasa biasa-biasa saja, atau juga merasa tidak mampu. Namun ketahuilah ini bahwa Tuhan bukan hanya melihat apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita bersedia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam kisah Musa dan tongkatnya mengajarkan kita bahwa apa yang tampak biasa di tangan kita itu dapat menjadi luar biasa jika dipakai oleh Tuhan. Nah, pelajaran pertama adalah Tuhan memulai dengan apa yang ada. Ingat baik, Tuhan memulai dengan apa yang ada. Dalam Keluaran 4 pada ayat yang kedua. Makanya saat Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan Israel dari Mesir, awalnya Musa itu penuh dengan keraguan. Musa merasa tidak cukup pandai, dia merasa tidak cukup berani, dan tidak cukup mampu. Dalam saat itu Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu, Musa? Dan Musa menjawab, tongkat. Nah saudara, lihat di sini. Tongkat Musa adalah sebenarnya alat sederhana. Tongkatnya alat yang sederhana yang biasa digunakan untuk mengembalakan domba. Itu adalah benda biasa yang tidak memiliki kuasa apapun. Itu hanya benda rutin yang dipakai untuk mengatur binatang domba. Dan di sini yang terjadi, Tuhan tidak pernah meminta yang tidak ada. Tuhan meminta apa yang ada di tangan Musa. Nah, Tuhan tidak meminta Musa sesuatu yang spektakuler, melainkan apa yang sudah ada di tangannya Musa. Tuhan ingin Musa tahu bahwa apa yang Musa telah miliki, sekecil atau sesederhana apapun, itu dapat menjadi alat yang penuh kuasa di tangan Tuhan. Nah, yang dapat kita ambil pelajaran dari hal ini adalah saat ini, hari ini, apa yang ada di tangan saudara. Coba Anda cek baik-baik, apa yang ada di tangan Anda. Tuhan tidak meminta kita menyerahkan sesuatu yang tidak kita miliki. Tuhan ingin kita menyerahkan apa yang sudah ada. Baik itu talenta, waktu, ataupun sumber daya kita. Ingat baik, Tuhan gak cari yang tidak ada. Tuhan sudah lihat apa yang ada pada setiap Anda. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari hari ini adalah ketika yang biasa saja itu menjadi luar biasa. Yang biasa saja menjadi luar biasa. Bacaan yang tadi saya sudah bacakan dalam Keluaran 7 pada ayat yang ke-17. Setelah Musa menyerahkan tongkatnya kepada Tuhan, tongkat itu tidak lagi menjadi benda biasa. Tongkat tersebut diubah Tuhan menjadi ular dan kembali menjadi tongkat. Selanjutnya, Tuhan mulai menunjukkan kuasanya melalui tongkat tersebut. Apa yang terjadi? 10 tulah terjadi atas penduduk Mesir, itu dimulai dari air yang menjadi darah sampai dengan anak sulung mati. Nah, saudara, tongkat itu menjadi simbol kuasa Tuhan. Tongkat itu menjadi perpanjangan dari kuasa Tuhan. Itu digunakan untuk menyatakan mujizat demi mujizat yang dapat membebaskan Israel.
Nah, aplikasinya buat setiap kita adalah apa yang kita serahkan kepada Tuhan hari ini mungkin tampaknya kayaknya biasa-biasa saja. Tetapi ketika Tuhan memegang kendali, hal itu bisa membawa dampak yang luar biasa. Saudara, mungkin Anda memiliki talenta sederhana seperti bernyanyi, atau melayani, atau mengajar, dan hal-hal lainnya. Itu semua dapat dipakai oleh Tuhan untuk membawa banyak jiwa datang kepadanya pada saat kita mau bersedia untuk menyerahkan hal itu sama Tuhan. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari hari ini, tongkat membelah laut. Tongkat Musa membelah laut, Keluaran 14 ayat 16. Puncak dari kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui tongkat Musa terjadi saat Israel terjebak di depan laut Teberau dengan pasukan Mesir berada di belakang mereka. Nah, tindakan iman ini yang terjadi. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan membelah laut. Ini adalah tindakan iman. Kenapa? Karena tidak ada yang pernah melihat laut terbelah sebelumnya. Belum pernah ada kejadian seperti itu. Nah, pada saat laut terbelah, bangsa Israel itu berjalan di tanah kering dengan tembok kiri dan kanan adalah air lautan yang menjulang sangat tinggi. Sementara itu, saudara, ketika musuh yang mengejar berusaha masuk juga ke dalam lautan yang terbelah tersebut, pada akhirnya mereka tenggelam pada saat ketika laut kembali menutup. Nah, dalam hidup ini kita sering menghadapi yang namanya laut Teberau kita sendiri. Masalah yang tampaknya tidak mungkin diselesaikan, tetapi dengan iman dan ketaatan, tahukah bahwa Tuhan dapat memakai apa yang ada di tangan kita untuk membuka jalan keluar. Nah, seperti Musa, kita perlu menaati perintah Tuhan dan percaya bahwa Dia dapat memakai kita untuk menyatakan kuasanya. Nah, saya closing dengan prinsip ini, saudara. Ada prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari hari ini. Dari kisah Musa, kita dapat belajar beberapa prinsip penting. Yang pertama ini, Tuhan memulai dari apa yang ada di tangan kita. Ingat baik, Tuhan tidak memulai dari apa yang tidak ada, tapi Dia memulai dari apa yang ada di tangan kita. Kita tidak perlu menunggu sesuatu yang besar untuk dapat melayani Tuhan. Mulailah dari apa yang sudah ada pada kita. Mulailah dari situ. Tuhan akan pakai Anda menjadi besar. Tuhan akan pakai Anda menjadi luar biasa. Prinsip yang kedua, ketaatan itu membuka jalan untuk mujizat. Ketika kita menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, taat maksudnya, maka Tuhan dapat menggunakannya untuk pekerjaan yang besar. Dan yang ketiga adalah prinsip yang ketiga, Tuhan tidak mencari kemampuan, tetapi Tuhan mencari ketersediaan. Musa merasa tidak mampu, tetapi Tuhan memakai ketersediaan Musa untuk melaksanakan rencana-rencana Tuhan yang besar. Nah, berarti kesimpulannya, kisah Musa mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak memerlukan sesuatu yang spektakuler dari kita. Dia hanya meminta apa yang ada di tangan kita. Pada saat kita menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan, maka Dia dapat mengubahnya menjadi alat kuasanya untuk memberkati banyak orang di sekitar kita. Pertanyaan ini sebelum kita closing. Sekarang apa yang ada di tangan Anda? Hari ini apa yang Anda miliki? Pertanyaan kedua, apakah kita bersedia menyerahkan talenta kita, waktu kita, atau sumber daya kita untuk diserahkan sama Tuhan? Nah, ketika saudara melakukannya, akan terjadi sesuatu yang luar biasa bergerak di dalam kehidupan Anda. So, selamat beraktivitas pagi hari ini. Biarkan kuasa Tuhan bekerja ajaib atas hidup Anda. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.